Statistika 6. Berikut akan kita bicarakan tentang kuartil pada data kelompok ya. Jadi di video sebelumnya statistika 5 kita telah membicarakan kuartil untuk data tunggal. Baik, berikut adalah tabel distribusi frekuensi ya. Nah, di sini ada rumus untuk kuartil ya. Jadi kita buat menjadi QI, di mana I-nya nanti bisa 1, 2, atau 3. Jadi kalau kita buat Q1, kita sebut dia menjadi kuartil bawah. Kemudian kalau dia Q2, kita sebut sebagai kuartil tengah atau median. Kemudian kalau Q3, berarti sebagai kuartil atas ya. Kemudian untuk LQI di sini adalah letak kuartilnya ya. Jadi rumusnya adalah IN per 4. Kemudian XB batas bawah letak QI, C-nya panjang kelas, FS-nya frekuensi dari LQI-nya, kemudian C-nya adalah jumlah frekuensi sebelum FS ya. Ingat FS tadi itu apa? Nah, untuk memudahkan kita langsung saja melihat perhitungannya ya. Baik, ini tadi tabel yang ada di atas, kita salingkan kembali. Nah, untuk menentukan Q1, Q2 maupun Q3, maka kita harus terlebih dahulu menentukan letaknya ya. Jadi di sini kita perhatikan untuk Q1 berarti LQI ya. Jadi LQI tadi itu rumusnya adalah IN per 4. Jadi kalau per 4 kali N. Kan IN distribusikan nanti untuk letak Q2 berarti 3 berarti 3 per 4 kali N. Nah, N itu adalah, ini dia N-nya, 42. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tentukan tadi 1/4, 2/4, 3/4, di mana N-nya 42, kita dapatkan hasil 10,5. Kalau ini dapatnya 21, kalau ini dapatnya 31,5. Jadi sudah kita dapatkan masing-masing letaknya. Nah, letak itu nanti akan kita gunakan untuk menghitung Q1-nya. Jadi kita tuliskan lagi kembali QI-nya ya. Jadi QI itu rumusnya tadi apa? Kita lihat kembali di atas. Ya, di sini XB ya. Oke, jadi sini XB. Tambah, kita buat sini C. Kemudian di sini letak QI kurang J per Fs. Ya, seperti itu dia, kita lihat kembali. Ya. Nah, ini kita coba substitusikan nilai yang ada. Jadi letak QI. Jadi kalau dia Q1 tentu yang 10,5 yang kita masukkan kemari kan begitu. Jadi ya 10,5-nya. Kemudian 10,5 ini bagaimana bisa mendapatkan ini 7? Kita harus hitung dulu. Jadi letak itu tadi kita lihat di dalam frekuensinya. Ini sebut saja ada 7 orang ya. Di sini katanya orangnya adalah 10,5, maka tidak mungkin dari sini ya. Kalau di sini kita tambah 9 orang lagi, berarti ada 16. Jadi kemungkinan untuk letak itu adalah di baris kedua itu. Kenapa kita sebutkan sini letak Q1-nya. Kalau di sini 21 ya, ingat 21 orang, berarti ini 7 tambah 9 baru 16. Tidak mungkin di sini ya. Berarti dia harus di sini supaya 16 tambah 12 adalah 28 ya. Jadi 21 itu letaknya pas di baris ketiganya. Baru yang terakhir untuk Q3-nya. Ya, tadi Q3 kita dapat 31,5 ya. Nah, kita jumlahkan lagi 7 tambah 9 16, baru 16 orang tambah 28. Kita butuh 31, berarti terpaksa harus di sini. Jadi sudah kita tuliskan di sini letaknya masing-masing supaya kita tidak berhitung lagi berulang-ulang. Nah, kita bicarakan dulu yang ini pertama ya. Tadi 10,5 kurang. Nah, sebelumnya berarti sebelum letak ini berarti 7 ya. Sudah kita tuliskan J-nya 7. Berbeda kalau yang Q2. Tadi kan 21 di sini nih, di baris kedua. Sebelumnya berarti 7 tambah 9. Karena kita di sini sekarang letak Q2-nya. Jadi 7 tambah 9.
Ya, itu dia. Sedangkan yang ini 31,5 ini di baris keempat, berarti harus dijumlahkan sebelumnya semua. 7 tambah 9 tambah 12 itu dia kenapa kita tulis. Oke, jadi untuk yang bagian ini sudah kita selesaikan tadi ya. Ini sudah oke ya. Nah, bagaimana dengan FS-nya? Nah, FS ini juga kita lihat kembali. Ini letak Q1 pada 9, kita tulis ada 9. Kalau ini pada 12, kita buat lagi 12. Yang ini pada 8, kita buat 8, berarti FS juga sudah kita bicarakan. Bagaimana dengan C? Nah, C ini adalah panjang kelas. Jadi kalau di Q1 letaknya di sini, tentu ini yang kita hitung panjang kelasnya. Jadi 131 kurang 121 tambah 1. 11 inilah dia. Kemudian yang Q2-nya sama, 142 kurang 132 tambah 1. 11 juga kita letakkan sini. Lalu yang Q3 warna hijau, 153 kurang 143 tambah 1. Selalu ditambah 1 ya. Jadi kita jangan buat 131 kurang 121. Tidak bisa harus tambah 1. Mengapa? Karena kita harus berhitung. Ya, 121, 122 begitu ya. Jadi ada 11 dia kalau kita hitung. Baik, jadi daripada kita berhitung, kita gunakan rumus tambah 1 tadi ya. Oke, berarti yang C sudah kita bicarakan. Tinggallah XB. Nah, XB ini kita perhatikan ya. Ini letaknya di sini. Jadi yang paling kecilnya ada 121. Maka kita buatlah jadi 121 kurang 0,5. Selalu begitu dia. Itu juga ini letak Q2 132 berarti 132 kurang 0,5. Itu juga ini 143 kurang 0,5. Dengan demikian kita sudah membicarakan keseluruhan rumusnya ya. Tinggallah kita berhitung ya. Ya, hitungnya hitung biasa saja, dapat hasil seperti ini. Demikianlah penentuan Q1, 2 dan 3 untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang lebih rumit sedikit ya, tidak terlalu rumit sekali. Nah, kita lihat di sini ini tabel distribusi frekuensinya. Pertanyaannya sama, kita disuruh menentukan untuk kuartil bawah, tengah maupun atas ya. Jadi ingat tadi kita harus kerja dari letak dulu ya. Jadi kita hitung dulu letak Q1-nya. Jadi 1/4 kali. Ini kalau kita jumlahkan, ini jangan dilihat dulu ya, ini karena letak maksudnya ya. Jadi 8 tambah 12, 20, 34, 50, 59, 60, 65 lah ini ya. Itulah dia kenapa kita buat 1/4 kali 65, setengah kali, ini sebetulnya 2/4 kian ya, 2/4 itu kan setengah juga ya. Ini 3/4 ini dia. Nah, setelah kita dapatkan letaknya itu, maka kita tandailah di mana dia letak Q1-nya. Jadi letak Q1 di sini katanya 16,25 ya, berarti terpaksa ini baru 8. Ini 20, berarti di sinilah untuk letak Q1-nya. Kalau di sini 32,5, berarti kita tambah lagi 8, 12, 20, 34. Ya, berarti di sinilah Q2-nya. Dan ini 48, 20, 34, 50, berarti di sinilah dia. Nah, setelah kita dapatkan letaknya itu, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Untuk yang pertama ya, kita masukkan dulu yang letaknya ini 16,25 di sini. Yang ini 32,5. Ini 48. Kemudian hati-hati untuk J-nya, ini kan J ya. Kenapa dia 8? Karena sebelumnya adalah 8 saja. Lalu ini kenapa bisa 8 tambah 12? Karena letaknya di sini, berarti ini yang kita jumlah. Ya. Kemudian ini kenapa 8 tambah 12 tambah 14? Karena letaknya di sini, berarti ini semua harus kita jumlah. Jadi menjumlahkan, ingat tadi J ya, ini semua tadi namanya J ya. J itu berarti jumlah sebelum semua ya, jadi harus kita jumlahkan. Kalau letaknya di paling bawah ya terpaksa harus kita jumlah ini semua sampai ke atas. Seperti itulah untuk menentukan J-nya. Baik, kita lanjut. Nah, setelah dapat apa tadi? Ini, kemudian ini dari mana? Ini C-nya ya, 9 kan? Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat saja letak Q1-nya. Ini 10 sama 18. Berarti 18 kurang 10 tambah 1. 8 tambah 1 jadi 9. Begitu juga ini 27 kurang 19 ya. Tambah 1 ya, ini dia 9-nya. Juga 36 kurang 28 tambah 1. Di 9-nya. Berarti ini sudah beres, ini sudah beres.
Kemudian pernya, ya pernya ini, di mana dia letaknya di 12, inilah 12 itu. Letak Q2 di mana? Di 14, inilah 14 itu. Letak Q3 di mana? Di 16, itulah 16 itu. Kemudian ini 12 paling kecilnya 10 ya, berarti 10 kurang 0,5. Q2-nya paling kecil 19, berarti 19 kurang 0,5. Q3-nya 28, berarti 28 kurang 0,5. Nah, setelah kita dapatkan semua perhitungannya, kita tinggal hitung sampai yang paling sederhana. Demikianlah kita dapatkan Q1, Q2, dan Q3-nya.